Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wahyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai Barreskrim Polri berhasil menangkap 6 anggota Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis etomidate. Salah satu yang diamankan adalah Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Kabar terbaru lainnya pemirsa, sekelompok orang dilaporkan menyerang outlet makanan mie gacoan di kawasan Matraman. Aksi yang viral di media sosial itu diduga merupakan imbas dari bentrokan antar warga yang terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Barreskrim Polri berhasil menangkap 6 anggota Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis etomidate. Salah satu yang diamankan adalah Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan ke-6 anggota tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis etomidate. Selain AKP Pardiman, 5 anggota lain yang diamankan yakni Panit 2 Unit 1 Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan, Ibda Apip Kurniawan. Lalu, Panit Timsus Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan Ibdan Daru Wahyu Prayogo, Kanit 1 Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan Ibda Okiwira Pranata. Kemudian, Panit Baya Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan Ibda Rudi, serta Katimsus Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan Ibda Frandika Priyadwi Oktavianto. Eko menjelaskan ke-6 anggota tersebut telah diserahkan kepada Subdit Paminal Polda Metro Jaya pada Sabtu 25 Juli 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat untuk menjalani proses lebih lanjut. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian. Kendati demikian, Eko tidak mengungkapkan nama satu anggota Polda Aceh dan satu anggota Polres Tangsel yang turut dirangkul dalam perkara ini. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan berinisial AKPP bersama 6 anggotanya terkait dugaan keterlibatan kasus peredaran gelap narkotika. Selain ke-7 personel Polres Tangsel tersebut, tim penyidik juga menangkap seorang anggota Polda Aceh. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membantah Kasat Narkoba Polres Tangsel tidak terlibat dalam peredaran narkotika jenis etomidate. Menurut dia, yang bersangkutan hanya diperiksa sebagai pimpinan-pimpinan di kesatuannya. Dia mengakui saat ini Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah melakukan penyidikan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka tentang kepemilikan dan peredaran 200 etomidate. 2 tersangka itu masing-masing berinisial MR dan DD.
Ia menjelaskan pemeriksaan terhadap Kasat Narkoba Polres Tangsel dilakukan lantaran yang bersangkutan merupakan seorang kepala satuan. Artinya, kata Budi, yang bersangkutan memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggotanya. Nah, untuk Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan tidak terlibat di dalam perkara 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Tapi karena yang bersangkutan sebagai seorang kasat, pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan itu yang akan didalami oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya. Saat sekarang masih dilakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut tanggung jawab sebagai seorang kasat. Ini secara transparan, nanti hasilnya akan kami sampaikan pada rekan-rekan. Terjawab ya? Kasat Narkoba beserta 5 orang lainnya tidak terkait tentang 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba tentang kepemilikan 200 tetrit etomidate. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang kasat ada pertanggungjawaban jabatan tentang pengawasan apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa anggotanya melakukan pelanggaran tentang narkotika. Jadi itu yang didalami. Bentrokan antara sekelompok anggota perguruan silat dan debt collector pecah di kawasan Jalan Tengku Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya pada Minggu dini hari. Peristiwa tersebut diduga merupakan buntut dari aksi pembacokan terhadap 2 petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Insiden bermula ketika sekelompok debt collector mendatangi sebuah kafe untuk menarik sebuah mobil. Namun proses penarikan kendaraan tersebut dicegah oleh petugas keamanan dan petugas parkir valet karena debt collector diduga belum dapat menunjukkan dokumen yang sah. Mediasi sempat dilakukan tetapi situasi berubah menjadi cekcok hingga berujung bentrokan. Kelompok debt collector kemudian kembali ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, 2 petugas parkir valet mengalami luka bacok dan harus mendapatkan perawatan medis. Polisi telah mengamankan seorang terduga pelaku pembacokan berinisial S. Terduga pelaku diserahkan langsung oleh perwakilan salah satu kelompok masyarakat setelah dilakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aksi pembacokan diduga dilakukan karena pelaku merasa kelompoknya lebih dahulu diserang saat terjadi keributan. Baik, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban, yaitu salah seorang petugas parkir di GGC Jalan Basuki Rahmat pada hari Sabtu dini hari. Alhamdulillah berhasil kita amankan pelakunya yang telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap korban. Saat ini pelaku sudah diperiksa oleh penyidik dan sudah dilakukan penahanan, di mana modus operandinya adalah saat itu pelaku merupakan salah satu debt collector, mencari salah satu nasabah finance untuk berkomunikasi tentang tunggakan mobil. Namun demikian saat itu dihalang-halangi oleh security salah satu tempat hiburan di tempat tersebut. Saat itu terjadi percekcokan antara security dengan pelaku, kemudian diikuti juga oleh beberapa petugas parkir.
karena pelaku dengan beberapa temannya merasa kalah jumlahnya, sehingga pelaku kembali pergi, dan saat itu tidak berapa lama pelaku kembali lagi ke TKP dengan membawa senjata tajam dan melakukan pembacokan terhadap salah satu petugas parkir yang saat itu dianggap ikut dalam percekcokan di awal itu, dan atas pembacokan itu korban mengalami luka-luka yang saat ini masih di dalam perawatan di rumah sakit. Setelah pasca kejadian, kami berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku, dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif, sehingga kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nan? Satu pelaku yang melakukan pembacokan. Artinya ini sudah diamankan ya, Nan, ya? Sudah. Dan ini kan Polisi juga mengungkapkan bahwa salah satu korban pembacokan diketahui memiliki keterkaitan dengan salah satu perguruan silat. Kondisi tersebut diduga memicu aksi balasan yang berujung pada bentrokan antar kelompok di kawasan Jalan Tengku Umar. Hingga kini, situasi di lokasi telah kembali kondusif setelah aparat kepolisian melakukan pengamanan dan meningkatkan patroli di sekitar lokasi kejadian. Polisi mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, guna mencegah terjadinya konflik susulan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kekuatan rakyat kecil tidak bisa diabaikan. Ia mengungkapkan hal tersebut saat berpidato dalam peresmian monumen peristiwa Kuda Tuli di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin 27 Juli. Megawati mengingatkan agar tragedi kekerasan seperti Kuda Tuli 27 Juli 1996 tidak terulang dan menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh meremehkan rakyat. Ia menyebut rakyat kecil ibarat akar rumput yang tak bisa dimatikan, meski diinjak dan ditekan, pada akhirnya akan kembali bangkit. Megawati mengaku tak bisa melupakan peristiwa 30 tahun silam itu dan mempertanyakan apakah pengorbanan rakyat saat itu sudah benar-benar diperjuangkan. Ia pun mengajak masyarakat mengenang para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa demi kemerdekaan Indonesia. Hal-hal seperti ini sudah banyak dilupakan oleh yang namanya para pemimpin kita sendiri, bahwa yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah penuh dengan pengorbanan.
3,5 abad katanya kita ini dijadikan budak. Saya tidak selalu percaya soal itu, karena masa tidak ada perlawanan pada waktu itu. Saya sekarang berdiri di sini ingin menebarkan suara saya bukan hanya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, tetapi juga untuk para anggota Republik Indonesia, warga negara, anak muda, bahwa kamu dapat menjadi seperti ini, itu karena banyak sekali pengorbanan dari para pejuang kita, termasuk yang namanya tanggal 27 Juli tahun 1996. Saya tidak pernah dapat melupakan. Saya sampai berpikir, apakah ini yang diperjuangkan oleh rakyat kita pada waktu itu? Hei rakyatku, dimanapun kalian berada yang saya cintai, ingat, coba kalian pergi ke Taman Pahlawan. Di sana banyak pertempuran, nisan tidak bernama. Artinya apa? Mereka berjuang dengan keikhlasannya. Lalu setelah merdeka sampai sekarang, bulan depan kita akan merayakan 17 Agustus 2026. Apakah kalian tidak akan insaf bahwa kalian bisa menjadi seperti ini? Itu karena apa? Darah para perjuang, darah anak-anak muda yang waktu itu pun seperti kalian yang ada di sini sekarang. Kalian mau jadi apa? Masa tidak malu? Tadi dikatakan oleh Mas Andi Wijayanto. Masa kalian tidak mau tahu? Hei TNI, hei polisi, kalian tuh datangnya sebetulnya datang dari mana? Kalian itu pun sebenarnya anak rakyat yang telah diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk membela rakyatmu. Camkan kata-kata saya ini. Sekelompok orang dilaporkan menyerang outlet makanan mie gacoan di kawasan Matraman pada Minggu 26 Juli 2026. Aksi yang viral di media sosial itu diduga merupakan imbas dari bentrokan antar warga yang terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian memastikan informasi sekelompok massa menyerang mie gacoan di sekitar Matraman imbas bentrokan dua kelompok adalah tidak benar. Dipastikan, sekelompok orang yang datang ke mie gacoan itu hanya untuk duduk beristirahat setelah lahan kosong yang dijaga diserang warga. Kemudian, anggota kepolisian yang bertugas meminta sekelompok orang tersebut untuk membubarkan diri. Lalu para sekelompok orang itu pun bergeser ke arah Pegangsaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengaku masih mendalami informasi tersebut. Namun,
Ia meminta agar seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang masih belum terverifikasi. Ia juga berharap seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas di lapangan. Pasalnya, hal itu sangat dibutuhkan untuk menjadikan situasi tetap aman. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan informasi di ruang publik, termasuk media sosial. Lebih lanjut, Budi menambahkan saat ini aparat gabungan juga masih melakukan pengamanan di lokasi. Kendati begitu, untuk pengamanan tersebut akan dilakukan dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Sebelumnya, beredar sejumlah video terkait penyerangan outlet mie gacoan di kawasan Matraman pada Minggu malam. Terlihat sekelompok orang yang melakukan penyerangan itu, bahkan ada yang membawa senjata tajam. Diketahui bentrokan antar warga terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Akibat dari bentrokan antar kelompok itu, terdapat 1 orang yang dilaporkan meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Penggunaan layanan mobile banking atau m-banking yang semakin luas juga ikut diiringi dengan meningkatnya resiko kejahatan siber. Masyarakat juga diminta otoritas keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pelaku kini menggunakan berbagai modus untuk membobol rekening nasabah dan menguras saldo tabungan. Sejumlah modus penipuan di aplikasi m-banking antara lain pencurian data pribadi, penipuan atau phishing. Untuk menghindari hal tersebut, berikut merupakan hal yang bisa dilakukan nasabah pemilik m-banking, dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tips untuk menghindari kejahatan digital banking adalah sebagai berikut. Pertama, tidak memberitahukan kode akses atau nomor pribadi, personal identification number atau PIN kepada orang lain. Tidak mencatat dan menyimpan kode akses atau nomor pribadi SMS banking di tempat yang mudah diketahui orang lain. Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan. Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksalah secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan. Kemudian berhati-hatilah dengan aplikasi di internet yang merupakan spam atau malware yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari.
Jangan melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, wifi gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama. Tidak lupa untuk melakukan proses logout setelah selesai melakukan transaksi di internet banking. Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data Anda sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut. Apabila SIM card hilang, dicuri atau dipindah tangankan kepada pihak lain, langsung segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke call center bank tersebut. Beredar di media sosial Facebook dan Instagram, unggahan yang mengklaim Polri resmi memberlakukan aturan denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Salah satu unggahan disebarkan akun Facebook yang menampilkan foto Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disertai tulisan, Polri resmi berlakukan denda Rp250.000 dan ancaman kurungan 1 bulan bagi ban motor gundul. Lantas, benarkah Polri resmi memberlakukan aturan denda Rp250.000 dan pidana kurungan 1 bulan bagi pengendara motor yang menggunakan ban gundul? Menanggapi hal itu, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menegaskan kabar tentang aturan baru. Denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks. Sanksi tersebut bukan kebijakan baru, melainkan ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang. Pernyataan itu disampaikan Kasubdit Penindakan Pelanggaran Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri, Kombes Pol Dwi Sumra Hadi Rahmanto. Ia membenarkan informasi yang beredar tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Dwi, sanksi yang ramai dibicarakan merupakan bagian dari aturan umum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan pada kendaraan bermotor, bukan penambahan aturan. Korlantas menjelaskan, ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ.
Pasal 48 mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi syarat tersebut termasuk kondisi ban yang layak. Pasal 285 ayat 1 mengatur pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dapat dikenai pidana, kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dwi menekankan sanksi itu tidak dirancang khusus untuk pelanggaran akibat ban gundul. Ketentuan berlaku bagi setiap pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan pada kendaraan bermotor. Korlantas mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi agar pengendara rutin memeriksa kondisi kendaraan. Pemeriksaan mencakup penggantian ban yang sudah aus atau gundul. Upaya ini disebut sebagai bagian dari pencegahan kecelakaan lalu lintas dan untuk meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan. Ia juga meminta masyarakat lebih bijak menerima informasi di ruang digital dengan memverifikasi kebenarannya melalui kanal resmi Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.